Pada kesempatan ini kita lanjut pembahasan tadi tentang sejarah retorika. Yang pertama sudah kita bahas tentang sejarah retorika dari Yunani, kemudian Romawi. Sekarang retorika zaman modern. Retorika zaman modern dikenal di Jerman, yang tokoh-tokoh yang cukup terkenal dan menggerakkan massa sekian banyak dengan kemampuan artikulasi pembicaraannya, seni berbicaranya, seperti misalnya Adolf Hitler, kita pemimpin Nazi, pemimpin Jerman ini ya, dimana ketika dia menyampaikan pidato, menyampaikan bahasa, rakyatnya bersedia melakukan apapun. Itu salah satu resep dari yang Adolf Hitler ya. Jadi kemampuan meyakinkan publik, sehingga apapun yang dibicarakan itu orang bersedia, rela, itu ikhlas untuk bergerak. Apa yang diungkapkannya di dalam retorika Hitler? Ketika ciri khasnya itu mengunggulkan diri sendiri. Ketika berpidato atau menyampaikan gagasannya itu mengunggulkan diri sendiri, kemudian membusukkan atau menakut-nakuti lawan, kemudian menghancurkan dan sebagainya. Itu kemampuan mereka ya. Ini pemimpin di Jerman. Kemudian Prancis, ada Jean Jaurès mengungkapkan bahwa pendengar dapat perasaan cinta sama manusia. Jadi kemampuan retorika dari Prancis itu sendiri dikatakan ini retorika modern ya, bahwa ketika menyampaikan gagasan, menyampaikan pembicaraan, percakapan, maka pendengar mendapatkan perasaan cinta sama manusia. Jadi ada kesamaan, ada equality ya, di dalamnya ada persamaan sesama manusia. Kemudian di Amerika ada Abraham Lincoln ya, kita memahami bahwa tokoh ini sangat banyak juga menggerakkan massa. Cara mereka menyampaikan pidato maupun gagasan itu secara singkat dan paling besar. Jadi singkat tetapi meyakinkan. Nah, di Indonesia sendiri kita cukup mengakui, dan semua orang mengakui, bahkan dunia mengakui, Insinyur Soekarno. Ya, retorikanya menggerakkan berapi-api, kadang dibuat lambat, kadang berapi-api. Kemampuan teknik berpidato, teknik retorika dari Insinyur Soekarno bukan hanya dari Indonesia tapi seluruh dunia mengakui kehebatannya, dan banyak tokoh-tokoh dunia yang sangat fans atau sangat bersimpati dan mengidolakan Insinyur Soekarno. Kita pahami bahwa Insinyur Soekarno sendiri ketika menyampaikan gagasan tentang Pancasila di Amerika, semua orang berdiri bertepuk tangan sangat lama. Tepuk tangan itu untuk mengapresiasi pikiran-pikiran dan kemampuan berbicara dan kemampuan meyakinkan orang dari Insinyur Soekarno. Jadi kita harus berbangga di Indonesia sendiri punya sejarah retorika itu, dan banyak tokoh-tokoh Islam lainnya di masa-masa dulu ya, sampai hari ini juga masih. Oke, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Saya hanya memberikan tambahan referensi yang kita gunakan dalam perkuliahan ini. Seperti tadi saya sampaikan, ada retorika dakwah. Dalam retorika dakwah itu kita menggunakan retorika Aristoteles, seni berbicara ya. Kemudian ada buku retorika kaum bijak. Retorika kaum bijak ditulis oleh Profesor Azhar Arsyad. Kemudian ada retorika modern ditulis oleh Jalaluddin Rahmat. Dan ini banyak kita gunakan di dalam mata kuliah ini. Ini retorika Haraki ya, ini retorika dakwah, seni berbicara aktivis dakwah. Ini lebih mengkerucut ke mata kuliah kita ini, dan ini banyak kita gunakan juga. Kemudian ada buku yang saya gunakan yang lain, yaitu ilmu komunikasi, teori dan praktek. Di sini diungkap juga banyak sejarah retorikanya. Buku yang lainnya adalah Lancar Berbicara. Nah, ini semoga bisa semua membaca buku-buku seperti ini, ditulis oleh Olive, dan ini penulis-penulis hebat ya. Kemudian ada buku yang lain yaitu Berbicara. Ini sebagai suatu keterampilan berbahasa. Ya, ini. Kemudian buku yang lainnya Seni Berbicara. Ini kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Laura King. Ya.
Kemudian ada buku yang lain yang cukup menarik juga di dalamnya, itu ditulis oleh Michael Parker, Rahasia Sukses Berbicara, ya, Rahasia Sukses Berbicara. Kemudian buku selanjutnya adalah Public Speaking, ya. Public Speaking ini cukup baik juga, ditulis oleh Novrion. Ini adalah praktisi public speaking, memang sudah banyak pengalamannya. Dan buku yang terakhir kita gunakan referensi ini adalah Komunikasi Itu Ada Seninya, ya. Ditulis Suyang, ya. Ini cukup terkenal juga, ya, bukunya. Jadi kita menggunakan beberapa buku, 3, 5, 11 buku, ya, referensi dalam mata kuliah retorika dakwah ini. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.